Sebelum kita mulai, saya pengen kira-kira di peserta yang hadir malam ini, yang sudah ikut di minggu yang lalu, siapa aja nih ya kira-kira ya? Karena ini berkaitan dengan materi kita yang sebelumnya ya, teman-teman ya, berbicara tentang marketing mix ya. Jadi ada 8P yang kemarin sudah disampaikan oleh Coach Wildan ya. Dan ternyata satu sesi ngopi itu baru berapa P ya, Coach Wildan, yang bisa kita bahas ya. Nah, malam hari baru satu ya. Dan malam hari ini insya Allah Coach Wildan ya, teman-teman akan membahas P berikutnya ya. Salah satunya adalah nanti pricing ya. Jadi bagaimana kita memaksimalkan atau memilih metode pricing yang efektif begitu ya teman-teman, sehingga konsumen juga secara psikologis tidak menganggap produk kita mahal dan lain sebagainya ya. Dan ini sangat penting terutama buat kita ya, fliperan maupun developeran ya. Jangan sampai kita juga salah dalam menentukan metode harga ya. Dan terima kasih juga kami sampaikan ke Coach Wildan, ini luar biasa. Beliau sejak subuh tadi itu berangkat ke Bandung ya, teman-teman, bersama tim. Karena di sana ada alhamdulillah serah terima ya, salah satu proyek Flipper One ya, teman-teman, dari divisi konstruksi. Dahsyat ya, teman-teman, memang skala Flipperan berbisnis properti ini cukup masif ya, teman-teman. Di Fatih Group sendiri tidak kurang 18 proyek ya di tahun yang lalu sepanjang 2021 kemarin ya, dan alhamdulillah ya, teman-teman. Dan pada malam hari ini, teman-teman, sebelum kita mulai acara, seperti biasa, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini pekan lalu nggak ikut, wah, Pak Muslim. Wah, tenang, Pak Muslim. Insya Allah nanti mungkin Coach Wildan juga akan sedikit review ya. Kemudian juga Pak Nasir, saya alhamdulillah ya. Mungkin boleh open kamera, teman-teman, atau open mic terlebih dahulu. Kira-kira malam hari ini ada pertanyaan nggak, teman-teman, sebelum kita mulai? Kira-kira hal apa yang teman-teman ingin ketahui ya mengenai pricing ini, atau strategi seperti apa sebenarnya yang memang teman-teman harapkan nanti ya, teman-teman. Boleh open mic dulu sekaligus kita kenalan teman-teman, teman-teman yang lainnya ini. Alhamdulillah sudah ada Pak Komarudin, Pak Firmansyah ya, Pak Zul ya dari Jogja nih, Insya Allah ya. Kemudian juga Pak Abdul Ghani ini, dahsyat Pak Abdul Ghani dari Bekasi ya. Mangga, sebelum kita ke materi ini, teman-teman, siapa terlebih dahulu mungkin dari Pak Zul? Boleh berkenan Pak Zul berkenalkan diri dan menyapa teman-teman yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jogja, kemarin sudah ikut. Ini hari kedua. Masya Allah. Alhamdulillah, Pak. Coach kita ini memang masih muda, tapi terobosannya bagus. Alhamdulillah. Pertanyaan saya itu, menentukan harga satu apa itu bagaimana ya? Dasarnya apa gitu ya? Apakah mengikuti sekitarnya atau memang kita tentukan sendiri HPT? Oke. Ini pertanyaan menarik dari Pak Zul. Dasar siapa Zul? Insya Allah nanti Coach Wildan akan memberikan jawabannya. Dasar, terima kasih Pak Zul. Kemudian satu atau dua orang lagi mungkin kita berikan kesempatan dari Pak Fahmi mungkin dari Palembang. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fahmi menyapa teman-teman lain. Ya, kabar teman-teman semua. Alhamdulillah, dahsyat. Materi malam ini tentang pricing ya. Wah, insya Allah ini sangat bermanfaat ini. Di sini menentukan profitnya bakal gede atau kecil atau malah loss nanti kan. Betul. Ya, nuhun nanti ilmunya Kang Wildan. Mohon dibocorin ke kita. Gitu aja, makasih. Siap, terima kasih Pak Fahmi. Jadi luar biasa ya. Jadi harga ini tidak hanya penting untuk konsumen ya, tetapi bagi developeran atau flipperan juga sangat penting ya, teman-teman. Jangan sampai kita salah harga. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Buat teman-teman mungkin yang belum berkesempatan untuk menyapa di awal, nanti boleh kami buka beberapa sesi tanya jawab nanti ya, teman-teman. Tentunya setelah
materi atau mungkin penjelasan dari Coach Wildan. Kita sapa dulu Coach Wildan. Assalamualaikum, Coach Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah mendarat ya Coach Wildan ya? Sudah tadi dari Bandung di AST, terusnya ke proyek lagi Ya. Bang. Nyiapin Oh buat iya, mampir ke proyek juga ya. Masya Allah, dahsyat. Untungnya Coach Wildan malam ini sudah lewat dari tol layang ya. Jadi bisa stabil koneksinya. Oke, teman-teman. Alhamdulillah. Tadi beberapa teman-teman peserta juga Coach sudah menyampaikan pertanyaan di awal ya. Dari bagaimana cara menentukan harga, apakah itu didasarkan oleh harga kompetitor ya, ataukah memang kita menciptakan harga sendiri begitu ya. Dari Pak Zul dan juga Pak Fahmi juga Alhamdulillah. Beliau juga sedang menunggu juga ini bagaimana cara menentukan metode pricing yang efektif. Untuk mempersingkat waktu teman-teman, Alhamdulillah karena sudah jam 8:21 menit. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Coach Wildan. Siap, Mas Fauzi, jazakallahu khairan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bersama-sama Talabul Ilmu Forum Majelis Ilmu malam ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah malam ini kita lagi silaturahmi ya, meneruskan marketing mix di malam kemarin. Mas Moji boleh jadiin co-host dulu Mas untuk bisa siap screen. Siap. Ya, alhamdulillah malam minggu kemarin kita sudah ngomongin tentang marketing mix ya, 7P plus 1P jadi 8P, baru 1P pertama yang kita bahas. Mudah-mudahan hari ini bisa beberapa P lain yang bisa kita bahas ya, Masya Allah. Ya mohon maaf tapi saya nggak bisa sampai malam banget ya, mungkin kita batasi waktunya Mas Fauzi sampai jam 9 atau setengah 10 ya. Karena lelah banget perjalanan beberapa hari ini, masih belum fit Mas Fauzi. 2 hari ini lagi kurang sehat badan, istirahat di rumah karena besok harus ngisi lagi. Temanya menarik juga besok tentang akuisisi lahan, kita siapin materi baru juga tentang akuisisi lahan. Oke, Mas Moji boleh di-share, udah bisa ya? Oke. Siap. Oke, hari ini kita akan bahas teman-teman bagaimana cara efektif menentukan metode pricing dalam marketing mix untuk properti. Sebenarnya metodenya banyak, caranya banyak, strateginya banyak. Cuman saya nggak banyak bahas, cuman 1-2 slide aja sih yang bisa jadi panduan teman-teman. Tapi itu juga bisa jadi patokan. Tadi udah diawali ya sama pertanyaan dari Mbak Behzul dari Jogja, Mas Fahmi dan lain-lain. Kemarin kita sudah membahas, di sini ada yang baru ikut acara ngopi malam ini, mungkin pertama. Biasanya ada peserta baru aja nih yang ikut. Boleh di-chat berapa orang yang baru baru satu orang berapa orang yang ikut acara ngopi ngobrol properti di malam hari ini. Boleh di-chat. Pertama kali, Abu pertama. Dahsyat. Terusnya ada lagi. Ini seri keberapa ya, Mas? Coba dikodein Mas nanti. Dikodein karena memang kan banyak banget ya acara kita sebenarnya dan itu banyak yang gratis juga. Oh, ada yang baru ya ternyata. Ada Mas Sutardi baru ikut, Abu Jaid baru ikut, Bu Ani baru ikut. Oh Masya Allah ya, banyak yang baru ikut ya. Ini acara memang rutin ya. Jadi acara ngopi ini sudah rutin lebih dari 1 tahun diselenggarakan ya. Alhamdulillah baru ikutan juga. Profesinya teman-teman kebanyakan hari ini apa ya? Apa marketing, apa fliperan, apa developeran, atau mungkin kawasan, atau mungkin profesi lain boleh dicatkan karena ini akan mempengaruhi juga siapa yang ngambil kebijakan untuk melakukan metode pricing ya. Bisa memang dari developernya atau agensinya. Oh, Ayu masih marketing. Oke.
Oh, Mas Ibnu Aji developer, praktisi pajak. Mas Ayu praktisi pajak. Oke. Mas Fahmi peliperan. Oke, yang lain? Mas Jul peliperan. Ada lagi? Biar tahu dulu nih marketing. Oh, jadi ada peliperan, developeran, marketing. Mas Tiawan developer, alhamdulillah udah senior ya. Ada lagi teman-teman? Oke, banyaknya developer sama prepper ya. Oh, ada wira swasta, ada sales, ada akuntan. Saja Pak, ini guru saya, Pak Nasir pengangguran, Masya Allah. Proyeknya gede padahal. Pak Leo, Bismillah developer, alhamdulillah. Oke, ternyata banyak ya. Kita lebih banyak diskusi aja mungkin ya di malam hari ini, biar kita lebih enak menentukan metodenya ya. Sebenarnya metode pricing itu banyak. Hari ini kita akan belajar bagaimana. Oke, salam kenal yang baru ingat, yang baru kenalan, nama saya Muhammad Wildan atau sering disebut juga Kang Wildan. Saya founder dari Tasnim Group dan Fatih Group. Ya, ada beberapa bisnis yang kita jalankan di bidang marketing, agensi, developer, peliperan sekarang yang lagi ramai, construction dan lain-lain. Semoga bisa kita belajar bersama di sini. Dan alhamdulillah sudah banyak proyek yang kita jalankan yang sudah juga kita jualkan. Nah, ini mungkin proyek-proyek yang akan kita siapkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang marketing mix ya, 7P plus 1 ya, 8P. Kemarin kita sudah belajar tentang produk ya. P pertama adalah produk ya, tentang fitur, quality, branding dan lain-lainnya. Nah, di price ini kita akan ngomongin price strategi, nentuin pricing, terusnya bagaimana membangun harga, memberikan gimmick-gimmick ya, diskon dan cara bayar mungkin. Nah, itu yang perlu dijalankan. Ini tetap kita masih melaksanakan rumus yang ketiga kalau ngomongin rumus marketing, riset kali segmentasi target market kali marketing mix. Mungkin agak sedikit ngacok ya. Kalau yang belum pernah ikut serinya mungkin agak sedikit ngacok, tapi kalau yang sudah rutin ikut series, ini kita sudah bahas bagaimana cara ngeriset, outlook dan lain-lain, membuat segmentasi, target market, product market fit, value produk dan lain-lain udah dibentuk. Seri sekarang kita ngomongin tentang marketing mix ya. Memang kalau mau lebih masif lagi enaknya memang belajar tentang roadmap-nya ya, pola berpikirnya atau pola caranya membuat sebuah penjualan yang maksimal. Nah, ini masih fase di marketing mix ya. Ini sebenarnya perpindahan antara fase strategical ke fase technical. Ya, dalam metode marketing mix ini memang lebih ke teknik, tapi yang kita ajarkan ini baru tahapan strategiknya. Nanti implementasinya akan dikolaborasikan dengan strategik yang lain, gitu ya. Jadi kita masuk di marketing mix yang kedua tentang price atau tentang harga. Nah, ini harga ini sangat signifikan karena dalam perjalanannya properti itu sangat pengaruh dari segi harga, dan harga ini juga memang harus kita rencanakan dengan tepat. Kemarin kita sudah berbicara tentang produk ya, sedikit yang nggak ikut mungkin sedikit di review aja. Ada yang hafal materi minggu kemarin tentang bagaimana membuat produk market fit atau produk winning ya, berdasarkan value yang kemarin dibentuk? Ada yang hafal? Silakan mau open mic dulu sebelum kita masuk ke metode selanjutnya. Ya, kemarin kita sudah berbicara tentang value produk ya. Value produk itu dibuat itu bukan berdasarkan kalau ngomongin marketing properti, terutama kalau saya basisnya properti syariah, bukan ngomongin lagi tentang produknya, tapi ngomongin lagi tentang value-nya. Sama nanti di metode price juga, dari 8 step cara marketingan properti syariah, nggak pernah satupun kita menyebutkan harga sebenarnya ya dalam pengimplementasiannya atau dalam bentuk pasang iklan dan lain-lain, nggak nyebutin harga. Tapi harga itu memang harus diedukasi kalau ngomong ini. Sama di produk pun ada value yang kita kembangkan. Kemarin kita sudah belajar tentang beberapa value ya, bagaimana membuat value dalam sebuah produk ya.
Ada value apa saja kemarin teman-teman yang sudah belajar di materi kemarin? Boleh diketik atau boleh open mic biar kita murojaah lagi ya. Meriayah kembali materi di minggu kemarin gitu ya. Ada yang hafal materi minggu kemarin tentang produk itu 2 jam ya, ngebahas tentang 1P aja tentang produk, harusnya tergambarkan dan teman-teman sudah bisa membangun strategi membangun sebuah produk yang efektif. Value fungsional. Oke, value fungsional. Value apa lagi yang kemarin kita buat? Emosional. Emosional. Terusnya value apa lagi, Kang? Spiritual ya. Kemarin contoh-contohnya sudah disebutkan ya. Bagian-bagiannya yang sudah dijalankan. Nah, ini tinggal pengaplikasiannya saja dalam bentuk konsep, desain maupun spesifikasi. Nah, ini memang harus bisa terpanca indrakan karena produk ini harus tergambarkan ya. Ini konsep tuh banyak ya, mulai dari teknologi, lingkungan, cara bayar, keamanan dan lain-lain. Desain kemarin kita sudah bahas panjang bagaimana membuat sebuah desain yang winning ya, mulai dari fasad, denah, gerbang, pasos, setwan sampai dengan buat yang lain dan spesifikasi. Nah, ini sama kita akan ngomongin tentang harga. Harga itu sekali lagi adalah persepsi ya. Jadi bagaimana rumus value tersebut ya, baik secara fungsional, emosional maupun spiritual itu bisa tersampaikan kepada kepada customer kita ya. Rumus marketing MC kuadrat ya, marketing kali komunikasi ya, itu yang memang harus bisa tersampaikan. Kemarin juga kita belajar tentang inovasi sebuah produk ya, baik itu dari segi desain, fungsional, teknologi, promotion, konsep, finansial, dan niche market lainnya yang kita sudah bahas. Ya, produknya contoh perubahan produk innovation ya, mulai dari ruko jadi Soho, Soho jadi Woho, Woho jadi apartemen akhirnya jadi kondotel dan lain-lain pengembangannya. Terusnya juga memahami tentang inovasi produk sesuai dengan marketnya ya. Contohnya yang dilakukan beberapa brand besar seperti Agung Podomoro dan Sinarmas ya di BSD dan PIK yang melakukan penjualan di masa pandemik dengan metode bangunan milenial gitu yang dibentuk. Dan kita juga merubah konsep, ukuran, bentuk. Kemarin kita menyesuaikan dengan market. Ya, ini hanya review aja ya di produk. Jadi kalau pengen lengkapnya kemarin 1 jam kita bahas mengenai tentang produk. Oke, kita akan bahas P yang kedua yaitu pricing ya. Pricing ini juga memang menjadi metode yang terpenting. Jadi teman-teman harus memahami juga tentang marketing journey perkembangan properti saat ini, karena ini akan menentukan cara jualan kita, menentukan cara kita menentukan harga ya. Ini hanya sedikit review aja kalau teman-teman belum banyak yang peka terhadap apa sih yang harus dilakukan dalam strategi pricing dalam metode perjalanan journey marketing, kan ini akan menentukan apalagi saat journey marketing modern yang perlu dilakukan, karena nggak melulu berbicara tentang harga ya, strategi harga tapi nggak ngomongin harga. Nah, itu yang menjadi game changers buat kita untuk merubah persepsi customer ya. Jadi bukan di situ. Nah, tentang marketing journey 1.0 atau 1.0 itu fokusnya terhadap product centric ya. Ini standarisasi produk menjadi acuan bakunya. Di 2.0 itu kita berfokus kepada customer centric ya, keselarasan terhadap sumber daya terutama terhadap konsumennya. Jadi 1.0 tentang produk, 2.0 itu tentang customer. Di 3.0 kita kemarin ngomongin tentang value ya, value creation atau membangun branding. Tapi kalau sekarang kan udah masuk 4.0 ya, tentang digital auto ya, kanalisasi konten. Nah, ini juga penting karena pricing jangan hanya dijadikan konten. Kalau memang head to headnya konten doang, wah itu berat banget ya teman-teman. Dan bentar lagi kita akan masuk ke
5.0 ya, digital human ya, rasionalitas tentang digital. Maka perubahan antara 4.0 ke 5.0 ini menjadi poin besar untuk menentukan harga ya. Jadi nggak melulu teman-teman harga itu harus digambarin ya, dicoret dan lain-lain, karena perubahan 4.0 ke 5.0 ini perlu yang namanya rasionalitas digital atau perlu peran manusia untuk menjadikan edukasi persepsi di mata customer. Nah, itu yang jadi kata kuncinya ya. Perlu apa ya, edukasi kita untuk bisa merasionalitaskan apa-apa yang ada dalam produk kita, terutama bagaimana kita bisa merasionalitaskan value-value yang ingin kita sampaikan kepada customer sehingga menjadi sebuah produk yang namanya competitiveness gitu. Itu yang kita bahas. Nah, ini kita berbicara tentang customer journey modern ya. Normal lah, ini customer journey modern yang kita lakukan saat ini. Orang akan awareness, akan peka nyari produk itu dengan cara apa? Ya, banyak caranya. Mungkin saat ini ada yang berikan menggunakan advertising, Google Ads, Facebook Ads, dan lain-lain. Intinya di sosial media dan lain-lain, itu dipasang. Nah, ini daya sebar dulu, artinya kita menyebarkan lewat sosial media, email, YouTube, ya, program TV, apapun itu, advertising yang ujung-ujungnya orang tuh tahu peka terhadap produk kita. Nah, dalam metode pricing, dalam awareness, ini nggak dulu menyebutkan ngomongin tentang basis masa, basis harga, ya. Kalau ngomongin customer journey modern sekarang, tapi yang kita sebar dalam fase awareness untuk mendapatkan interest dan awareness adalah memang valuable, ya, value-value yang ingin kita sampaikan ke mereka. Nah, karakternya adalah customer journey modern, mereka akan nyari itu, ya, produk-produk itu akan mencari perbandingan-perbandingan. Ya, ini akan ngeri kalau teman-teman tidak menguasai closing, teknik closing dalam metode pricing, ribet ya, karena yang disampaikannya akan membandingkan. Mereka akan nyari secara organik, searching media sosial, Facebook, ya, melakukan directory lewat app, maps dan lain-lain. Makanya dalam customer modern, kalau ngomongin tentang sosial media modern, kita harus nyiapin tuh konten-konten di setiap sosial media atau action funneling yang perlu dilakukan. Nah, selanjutnya mereka akan meriset ya lewat artikel-artikel yang kita buat, YouTube yang kita buat, blog-blog yang buat, mereka akan mereview produk kita ya lewat sosial media, bahkan obrolan. Itu yang menariknya di customer modern dalam metode pricing-nya, mereka akan membandingkan, teman-teman. Jadi bisa dikatakan kalau kita ngomongin harga duluan itu udah KO duluan, karena mereka akan membandingkan dengan produk-produk yang serupa ya di pasaran. Itu ngeri banget, teman-teman. Kalau teman-teman mainnya head to head ngomongin tentang harga. Jadi ketika punya produk, harga itu langsung di-upload misalnya di media sosial, di yang lain dan lain-lain. Nah, kebiasaan customer modern saat ini itu akan nyari banget, teman-teman. Akan nyari perbandingan harga sengaja. Ya, kalau saya sengaja harga itu tidak diupload. Ya, harga itu tidak diupload, tapi harus diedukasi dalam itu. Karena memang kita mau narik mereka ya. Jadi persepsinya, apalagi kalau memahami tentang segmentasi target market, ya, harga ini akan sangat-sangat sensitif, terutama di market segmentasi bawah. Itu akan sangat sensitif, apalagi kelas menengah bawah. Itu harga metode price list itu akan sangat-sangat pengaruh. Makanya properti syariah basisnya nggak perang harga, ya. Properti syariah basisnya nggak perang harga, tapi basisnya adalah perang edukasi. Bahasanya perang, ya, atau marketing edukasi di sana. Nah, kebiasaan customer modern di tahun terutama setelah perubahan COVID ini, mereka akan lebih aware menggunakan digital, menggunakan semua searching lewat digital, ya. Karakteristiknya mereka akan mencari ya artikel-artikel, video-video review kita, produk-produk kita ke berbagai media, dan mereka akan membanding ini bagus nggak, reviewnya positif nggak, gitu ya. Jadi itu akan menjadi sebuah persepsi kepada mereka, ya. Tapi kalau misalnya ternyata harga itu sudah
diumbar-umbar di luar, ketertarikan itu rasanya akan hilang, ya. Karena di metode selanjutnya bisa jadi dalam customer journey, terutama funneling properti itu nggak langsung tiba-tiba customer itu booking fee, lihat produk langsung bayar booking fee atau langsung bayar DP, langsung nggak. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Perbedaan produk properti dengan produk lain adalah funnelingnya, fase funnelingnya, terutama fase funneling yang mereka harus diedukasi. Syukur-syukur adalah memahami tentang value yang akan kita kembangkan atau produk yang akan kita kembangkan. Ya, terutama yang membedakan funneling di properti salah satunya mereka akan datang mencari secara langsung, memastikan produknya atau lokasinya ke project. Ya, kebayang kalau harganya sendiri sudah tidak masuk dalam apa yang diekspektasikan mereka terhadap value-nya, walaupun jadi gini loh, harga ini akan sangat bersaing. Di fase sekarang ini harga itu akan sangat-sangat bersaing antara satu lokasi dengan lokasinya. Kalau kita bermain, saya menegaskannya gini ya, kalau kita bermain dengan metode sama-sama perang harga, ya mungkin produk kita jauh akan kalah. Ya, makanya yang dikaitkan adalah di sini bagaimana kita bisa membuat ngerubah persepsi orang tentang value yang akan kita kembangkan. Karena setelah mereka mencari reputasi kita, jadi customer modern saat ini tuh mereka akan searching tuh, wah itu siapa developernya gitu ya. Terusnya orangnya gimana. Bahkan saya sering juga menemui beberapa customer itu malah nyari biodata pribadi kita. Ya, karena jejak digital kita juga sangat tersebar luas di media sosial maupun di media-media lain. Mereka akan cari reputasi kita. Ini benar nggak sih pengembangnya? Benar nggak sih PT-nya? Benar nggak sih perumahannya, legalnya, izinnya, dan lain-lain. Itu akan sangat pekat. Terutama mereka akan sangat-sangat membandingkan mengenai harga. Ya, kalau kita hanya bermain strategiknya di harga aja. Karena fase membeli di customer modern di properti nggak langsung bisa langsung ke website booking bayar belum survei, nggak. Biasanya customer properti itu mau nggak mau mereka akan datang dulu ya ke lokasi. Maka perlu ada tim handling atau sales person yang memang menghandling kedatangan mereka. Nah, ini pastinya akan berbeda ya, di CS-nya berbeda, di ininya berbeda. Ada 8 step biasanya di dalam edukasi marketing properti, khususnya di properti syariah ya. Masuk ke fase 4 ya, 3 ke 4 itu juga harus masuk ke edukasinya yang didalamkan. Nah, yang bedanya adalah di customer property modern ya, ada yang namanya brand evangelist, ada yang namanya brand advocate. Ya. Brand evangelist ada apa? Yaitu orang-orang yang suka terhadap produk kita, suka terhadap konten-konten kita, suka terhadap apa yang kita sajikan, tapi mereka belum beli. Tapi mereka merekomendasikan produk kita terhadap orang lain. Nah, ini bisa dikatakan dalam customer marketing modern itu pun termasuk customer yang kita beli, termasuk customer yang memang target market kita. Jadi bisa dikatakan kalau dulu ya disebut customer adalah orang yang sudah booking, sudah beli, sudah merasakan produk kita, sudah mungkin selesai dalam serah terima produknya. Saat ini dalam customer marketing modern, orang yang belum beli atau belum booking, belum DP, belum akad dan lain-lain itu sudah dikatakan sebagai customer. Nah, ini pentingnya strategi price link di konversi marketing modern. Karena kenapa? Ketika dia sudah memahami tentang value-nya, mereka akan menyebarkan dan harga itu akan sangat relatif tergantung segmennya. Jadi harga ini sensitif lah. Harga itu berbicaranya itu akan sangat-sangat relatif dan sangat-sangat sensitif. Karena menurut sebagian orang harga itu murah, mungkin sebagian orang akan mahal. Ketika kita memahami segmentasinya itu akan sangat wajar. Nah, pentingnya di sini adalah teman-teman bukan hanya membangun tentang penjualan secara langsung, tapi membuat penjualan jangka panjang dengan inbound marketing. Ya, terutama membentuk customer yang brand evangelist ya. Jadi
merekomendasikan kembali. Begitupun ada customer yang nanti akan menjadi brand advocate, ya, menjadi advocate, menjadi pembela kita. Siapa? Mereka lah customer yang sudah menjual, membeli produk kita, merasakan experience dari produk yang kita beli, gitu ya. Dan mereka merekomendasikan lagi. Sebenarnya itu bisa kita bentuk lagi dalam program CRM-an proyek kita. Suara aman ya? Suaranya hilang muncul. Aman ya? Nah, ini yang perlu teman-teman pahami adalah customer journey modern, ya. Jadi bisa jadi orang yang nggak langsung beli booking kita, mereka sangat menikmati terhadap konten-konten kita. Ya seperti ini, mohon maaf. Teman-teman bisa dikatakan adalah brand evangelistnya dari acara ngopi, ya, ngobrol properti. Setiap acara ngopi ternyata kok banyak peserta baru. Ya, ada juga memang peserta yang dari awal acara ngopi ini ikut, dia merasakan bermanfaat dan merekomendasikan orang lain. Tapi ada juga, bagus tuh setiap hari Rabu ada acara ngopi, ya, dia rekomendasikan ke temennya, ini bermanfaat banget, acaranya gratis tapi ilmunya daging-daging semua. Bahkan pembicara-pembicara yang didatangkan adalah para suhu-suhu di Indonesia yang ngisi secara free, berbagi tentang keilmuannya gitu. Nah, ini dikatakan brand evangelist. Ya, kebayang kalau misalnya step itu habis aja di titik kita dan kita belum mengedukasi tentang produk kita gitu sama sekali. Tiba-tiba langsung, itu akan sangat wajar, sangat-sangat wajar customer itu pasti kalau ngomongin tentang sales script, pertanyaan di awal di properti, pasti ketika teman-teman sudah beriklan, pertanyaan pertama customer ada dua. Pertama itu harga, kedua itu produk, ya, terutama lokasi dan lain-lain. Tapi yang paling pertama adalah price list. Nah, ini bagaimana membuat strategi pricing di sana. Nah, ini bisa memahami dulu ya, kenapa strategi pricing itu juga perlu dilakukan. Enggak tiba-tiba langsung kita menyodorkan harga dan membandingkan head to head dengan yang lain. Ini sangat relevan ketika teman-teman menguasai teknik handling sebenarnya. Ya tadi, karena memang harga itu akan sangat relatif banget ya ketika memang kita bisa mengedukasi apa yang ada dalam value produk kita kepada customer, sehingga mereka kan, oh iya, menimbang-nimbang, oh wajar harganya sekian, ya saya mau ngeinvestasikan atau saya mau membayar produk tertentu karena wajar, karena ada value yang didapatkan, apalagi value yang diekspektasikan lebih tinggi, ya, sehingga mereka kan sangat wajar dengan harga demikian. Ya, saya ada rencana produk saya akan saya naik-naikkan lagi, tapi value-nya tak tingkatkan lagi, sehingga sangat tidak relevan dengan kompetitor yang ada gitu. Nah, ini perlu menjadi faktor pertimbangan. Rumus value yang kemarin di produk sama, terjadinya sales adalah value dikurangi price dikali communication. Nggak jauh, rumus tuh nggak akan jauh seperti ini. Jadi semakin tinggi value, price itu akan semakin rendah, dan bagaimana kita mengkomunikasikan. Rumusnya nggak jauh dari itu. Jadi ingin penjualan yang tepat, ingin orang membeli berdasarkan harga yang teredukasi, ya rumusnya seperti ini. Jadi value dikurangi price dikali communication. Semakin banyak value yang disampaikan berbanding terhadap price-nya, ya itu akan sangat relatif. Dengan cara apa? Dikali communication yang bagus. Ya, atau edukasi yang bagus. Bahasa properti syariah itu edukasi yang terukur gitu, edukasi yang terbentuk. Value apa yang dikembangkan? Kemarin kita sudah bahas ya. Ada 3 value utama. Value spiritual, emosional, dan value fungsional. Nah, ini kita udah mulai ke strategi pricing ya. Siklus strategi harga dalam kurva S. Jadi teman-teman, jadi kalau teman-teman dalam menentukan cash flow, menentukan keuangan, menentukan harga, terutama dalam price list itu disesuaikanlah dengan yang namanya strategi siklus kurva S, ya, karena ini yang akan mempengaruhi nanti segi harga. Ini akan berbanding terhadap apa? Progres, berbanding terhadap nanti strategik yang akan dilakukan. Jadi dalam fase kurva S atau siklus produk itu terbagi menjadi 4, ya.
fase introduction, fase growth, fase maturity, fase decline ya. Fase awalan, fase pertumbuhan, fase matang sampai fase dia agak penghabisan ya, susah menjual lagi. Jadi gampangnya gimana? Jadi dalam membuat cash flow, membuat strategi itu kan ada banyak pertimbangan ya, pertimbangan untuk menentukan harga. Kalau dalam properti syariah ada 7 sampai 8 aspek parameter keuangan yang memang dikembangkan. Ya itu nanti dilarutkan akhirnya ujung-ujungnya jadi cash flow. Gitu. Cuman dalam cash flow itu diatur kapan harga awalan, kapan harga lagi bagus-bagusnya, kapan harga matang, dan kapan harga itu ada diskon yang memang untuk menghabiskan produk kita atau yang lain-lain. Nah itu teman-teman perlu memang bentuk rencananya. Misal saya punya tanah gitu ya, kita bangun jadi sebuah klaster, tanah itu anggap aja beli 100.000, saya pengen untung ujung-ujungnya tuh jualan tanah itu per meternya jadi kurang lebih 2 juta atau 3 juta. Ya, sebenarnya dalam hitung 800 atau 1 juta juga sudah untung. Nah, cuman nggak bisa seperta-merta kita langsung menentukan harga, jebret, langsung pengen 3 juta. Ini harus stimulan sesuai berprogres sesuai, kalau dalam marketing mix nanti harus disatukan dengan physical evidence ya, progres berjalan gitu. Nah ini harus disesuaikan. Kapan kita menentukan harga yang memang harga awalan? Akan sangat wajar properti di awalan harganya akan sangat murah karena ini akan berbanding terhadap resiko si konsumen nyantumin uangnya ke kita gitu. Karena progresnya belum berjalan, proyeknya belum ada, rumah contohnya nggak ada, jalannya belum terbentuk, dia beli apa gitu ya, beli konsep gitu. Nah, bisa nggak teman-teman mematangkan ini? Nah, tentu konsekuensinya ini akan mempengaruhi tentang harga yang memang kita berikan terhadap customer. Tapi harga itu tidak serta-merta semuanya dijual dengan harga yang sama. Sayang banget. Jadi kalau ngomongin strategi pricing, ada berapa hidden profit ya, profit yang tersembunyi yang bisa kita ambil lagi keuntungannya, gitu loh. Sehingga jangan serta-merta kita ngambil harga sudah ditetapkan, ngambil untung, jebret sama gitu. Sayang, kalau menurut saya itu sayang. Nah, siapkanlah berdasarkan siklus-siklus yang teman-teman akan jualkan. Mangga, strategiknya macam-macam ya. Ada memang harga baru awalan, harga matang, harga menengah, diskon, dan lain-lain. Tapi teman-teman yang terpenting di sini adalah teman-teman menyiapkan siklus strategik harga terhadap kurva S. Ya, jadi kalau misalnya kita mengambil 2 juta per meter untungnya dari tanah 100.000 tadi, akhirnya kita jual akhirnya 2.500.000 sampai 3 juta, itu dibuat peranannya berapa persen di fase introduction, berapa persen di fase growth, berapa persen di fase maturity, berapa persen di fase decline. Gimana metodenya, berapa persentase pembentukannya gitu. Sehingga terjadi equilibrium titik temu, harganya sama, untungnya sama. Jadi kalau kita nargetin untung 1 miliar, ujung-ujungnya 1 miliar juga yang kita dapatkan. Nah, itu yang perlu dikembangkan ya dalam fase penentuan harga. Jadi berdasarkan siklus yang akan dikembangkan. Nah, ini juga salah satu strategik dalam menentukan strategi berdasarkan kurva S. Banyak ya. Ini misal parameter keuangan. Tentu saja yang dalam menentukan harga ini disesuaikan dengan parameter keuangannya yang wajar lah. Ini parameter umum dalam dunia developer yang bakal keluar ya, biaya perolehan lahan, izin, biaya pematangan lahan, overhead cost, biaya bangun, pembangunan unit, biaya titipan, dan profit. Nah ini disusun sama teman-teman sehingga menjadi sebuah cash flow gitu ya. Parameter ini yang akan mendukung. Nah ketika main peliperan kan banyak parameter yang terhapus sehingga keuntungan bisa maksimal dan harga strategiknya bisa digunakan dengan maksimal gitu. Harga pun akan menyesuaikan dengan target marketnya, ya. Harga akan menyesuaikan sekali lagi dengan target market yang diambil. Nah, ini kita berbicara tentang target market berdasarkan 4 bagian utama, ya, market, demografi, psikografi, dan evaluasi. Jadi
Kita marketnya mana? End user, investor, rumah update. Nah, ini strategi price link-nya akan sangat berbeda secara signifikan. Ya, baik itu DP, promo, gimmick, cara bayar, ya, payment, ya, antara produk yang orang buat cari rumah, terutama rumah pertama, itu akan sangat berbeda dengan strategik dengan customer yang jualannya secara investor, untuk para investor. Ya, kita harus memahami behavior dan interest-nya mereka dalam menentukan strategi tersebut. Begitupun akan berbeda orang-orang yang mencari harga untuk rumahan update. Nah, ini harus peka ya. Jadi harga itu akan sangat relatif sekali lagi. Tapi yang penting teman-teman memahami konsepnya di sini. Memahami konsep, memahami cara berpikirnya untuk menentukan harga. Ya, dalam metode pricing. Kalau contohnya banyak, nanti saya buat banyak banget dalam project kita cara-cara menentukan pricing harga. Tapi teman-teman harus spesifik dulu. Saya ngincer market yang mana? Itu di awal harus dituntaskan. Karena kalau kita salah market, salah nentuin harga, itu nggak akan matching. Ya, kalau harusnya di sebelum marketing mix ada namanya product market fit. Ya, nah itu yang akan menentukan matchingnya, ketemunya harga dengan customer. Jadi yang pertama adalah teman-teman menganalisa target marketnya. Market saya berada di mana? Ya, apakah di end user, di investor, atau rumah update? Ya, rumah update itu sangat berbeda. Metode price link-nya akan sangat berbeda, metode DP-nya akan sangat berbeda, metode gimmick-nya akan sangat berbeda. Begitupun besaran harga berdasarkan segmentasi. Ya, kalau pengen lebih spesifik lagi berdasarkan segmentasinya. Ya. Yang kedua berdasarkan demografinya. Ini pun akan mempengaruhi yang namanya metode price link. Ya. Jadi teman-teman harus tahu usia segini masuk segmentasi apa. Usia 25 sampai 30. Kira-kira kemampuan bayarnya seperti apa. Nah, ini teman-teman harus dalami gitu. Sehingga saya akan menentukan harga sesuai nggak dengan segmentasi saya, produk saya. Ini akan mempengaruhi lagi saat pembelian lahan kalau konsepnya developer. Kalau sampainya seorang agent berarti harus paham nih. Ini market saya di usia berapa? Ya, saya tinggal di mana? Ini akan sangat mempengaruhi harga. Ya, karena lokasi itu pengaruh harganya sangat signifikan. Jadi geser sedikit aja, beda metodenya ini cepat atau lambatnya proyek itu sangat ngaruh. Ya, jenis kelamin, terutama nanti decision maker siapa yang akan menentukan deal terhadap proyek itu sendiri, terhadap harga, ya, terutama income, ya, revenue stream atau pemasukan, pendidikan, budaya dan agama ini akan menentukan harga yang sangat berbeda, gitu. Psikografi juga ngaruh, ya, tingkah laku terhadap produk hobi, terhadap produk gaya, kebiasaan, interest dan lain-lain. Nah, ini disesuaikan. Nah, mulailah peka teman-teman menentukan harga berdasarkan analisa target marketnya. Itu rumusnya. Ya, akan sangat berbeda. Contoh, kalau teman-teman bermain harga-harga end user, ya, di usia-usia yang sangat muda, nyari lokasi-lokasi yang dekat dengan kota utama. Ini akan sangat ngaruh. Mereka akan nyari DP seringan-ringannya, cicilan sepanjang-panjangnya, dan bentuk tenor yang semurah-murahnya. Karena memang secara psikologi, secara jabatan, secara umur dan lain-lain demografi memang kemampuannya di sana. Jadi teman-teman harus tahu keinginan, kemauan, kebutuhan dan kemampuan itu dalam menentukan strategi price link. Karena ingin saja nggak cukup, butuh aja nggak cukup, mampunya kayak gimana juga harus spesifikin, ya. Sampai memang terjadi transaksi gitu. Jadi begitupun harga yang sifatnya kita menyasar harga-harga investor gitu. Nah, ini kan harus lebih dalam lagi strategiknya. Oh, mereka oke, punya daya beli, punya kemampuan, tapi mereka ingin nggak, butuh nggak terhadap proyek itu? Gimana cara mengedukasinya? Ya, bagaimana harga yang tepat untuk mereka? Apa sih yang menarik bagi mereka dalam metode pembayarannya atau gimmick-gimmick atau diskonnya? Ini akan sangat mengaruh. Nanti kan kalau dalam marketing mix selanjutnya adalah menentukan promo. Ya, menentukan promo. Ketiga biasanya flash dulu baru menentukan promo. Gitu. Jadi akan sangat pengaruh banget
antara analisa target market yang akan dilakukan dalam metode pricing yang ada. Misal teman-teman ya, teman-teman bergerak terhadap harga tanah mentah ya. Hati-hati, oh saya udah beli tanah Kang, berapa? Saya beli tanah kemarin harganya 1 juta per meter. Gitu. Nah, itu mau developeran, developeran Kang. Wah, developeran. Di mana 1 juta? Masuknya di kabupaten Kang. Waduh, ini udah lumayan riweh. Udah dapat tanah 1 juta, wilayahnya di kabupaten, tapi Kang saya mau nyusur harga-harga murah, harga menengah lah, nggak terlalu murah. Di harga 300 sampai 500 juta. Masuk nggak ya Kang? Nah ini udah agak berat. Karena udah tahu lah dalam komponen 7 parameter keuangan ya yang tadi kita sudah jelaskan, udah belinya 1 juta mah udah harganya nggak mungkin di bawah 300 juta lagi, di bawah 500 juta. Kalau metode yang digunakan, metode developeran ini udah di awal juga metode pricing-nya udah gagal duluan. Karena mencari segmen yang tidak sesuai, target market yang sesuai terhadap harga tanah yang didapatkan. Ini ngaruh banget gitu. Ya, mau jual murah-murahan capeknya doang gitu. Akan cuman main berdarah-darah doang. Ya, yang perlu dilakukan adalah memang merubah segmentasi dan membentuk value yang berbeda gitu. Ya, atau teman-teman berdasarkan kemampuan daya beli atau berdasarkan gaji yang mereka miliki. Oh Kang, saya mau jual rumah Kang. Berapa? Saya mau buat proyek peliperan. Berapa? Harga di 300 sampai 500 jutaan. Berapa segmentasi mana yang diambil? Oh, saya ngambil end user Kang. Gimana cara bayarnya? Oh, gini usianya sekian. Nah, ini kita harus tahu metode behavior mereka. Oh, rata-rata ternyata wilayah ini kan gajinya itu kurang dari 10 juta. Ini nggak akan kekejar, teman-teman. Kalau teman-teman memaksain ini, karena main di segmentasi tersebut, itu akan banyak orang yang minta DP semurah-murahnya. Minta DP di bawah 100 juta, dengan cicilan rata-rata di 3 juta sampai 5 jutaan. Sedangkan gaji mereka di bawah 10 juta. Ya nggak akan ngangkat. Ya, kalau teman-teman memahami tentang teknik verifikasi dan wawancara customer, ini akan berat. Karena namanya rumusnya minimal 3 kali lipat dari nilai gaji yang didapatkan. Ini juga penting ya. Pentingnya membuat value proposition terhadap customer segment dalam metode pricing. Ya, jangan sampai kita daya belinya bisa, tapi ternyata ketika segmentasinya salah, metode pricingnya salah, akan berat di kemudian hari. Apalagi kalau basisnya properti syariah, yang memang harus paham tentang lebih dalam mengenai customer, terutama tentang income yang mereka dapatkan. Itu ada hitungannya, ada rumusnya. Kalau salah menentukan rumus, ini berat ke depannya. Karena ini akan sangat menentukan beda harga. Misal kita bermain segmen-segmen harga di 500-700 jutaan. Yang cicilannya udah tentu sangat lumayan. Gitu. Ini akan mempengaruhi behavior mereka. Berapa sih metodenya, gaji mereka, dan lain-lain. Dan kalau 500-700 cenderungnya akan kemana gitu. Nah ini juga harus disesuaikan dengan demografi atau geografi yang proyek yang kita buat. Ya kalau kita bermain, oh harga pasaran 700, bisa nggak kita, tapi kita pengen jualan cash, sedangkan pasarannya di 500-700, wilayahnya di kota kedua. Nah ini pasti akan sangat berat. Pasti akan ujung-ujungnya orang nyicil gitu. Karena kenapa? Memang secara behavior dan interestnya akan ke sana. Beda lagi kalau memang kita menentukan metode price list yang lebih murah dibandingkan pasaran tersebut. Ya, ada kemampuan daya beli mereka, tergantung di usia berapa, sehingga ini akan mempengaruhi bentuk layout, gambar, bentuk denah, luasan coupling, luasan tanah dari price list yang akan kita buat. Nah, ini metodenya dimainin di situ. Ya, jadi akan sangat ngaruh terhadap daya beli, terhadap value proposition. Ya. Jadi misal kita, ini rumah murahan banget, 90 juta per unit. Bener Kang jual rumah kayak gitu. Nah, ini kan dimainin ya dari segi harganya. Jadi harga itu dibagi menjadi 2 ya kalau di properti syariah. Yang pertama adalah kita mainin jual couplingnya dulu ya, baru jual bangunannya gitu loh. Gitu. Jadi ada 2, couplingnya boleh,
dalam metode price link misalnya, ini mainin lu beli 1 unit dengan beli 3 unit akan beda, karena memang targetnya apa? Saya nargetin customer itu belinya ya jangan 1 unit dong, minimal tuh per orang tuh beli 3 unit gitu. Nah ini ngaruh banget ya. Jadi penggunaan harga, terutama downgrade harga ke bawah ini akan mempengaruhi target yang akan kita capai terhadap price list yang kita capai. Jadi semakin orang beli banyak akan terasa semakin murah. Padahal kita sama-sama kok tahu untungnya sekian. Kalaupun beli kecil kita tetap untung sekian, dapat harga sekian. Oh gimana? Sampai misalnya, oh saya dengan metode kayak gitu aja, jual kaplingnya aja saya udah dapat untung di awal. Customer bayar DP-nya itu udah nutup harga untuk HPP di awal untuk produk. Sisanya dia nyicil dalam beberapa bulan itu udah break even point. Ya, ini nanti dimainin sama metode kuotanya gitu. Nah ini penting juga teman-teman. Oh target marketnya apa? Saya pengen punya produk langsung terjual gitu, langsung banyak jualannya, nggak satuan-satuan. Oh, berarti bagaimana membuat price list yang mengarahkan customer untuk beli banyak gitu. Beli dikit ya lebih mahal, beli banyak lebih murah. Mau nggak mau beli nggak mau 1 gitu, 3, 4 gitu ya, 1 unit, 2 unit, 3 unit itu dijalankan. Atau buat metode-metode yang memang fleksibel terhadap cara bayarnya misalnya. Oh saya buat metode dimulai dulu 175 juta kan, jadi ada siklus kurva S-nya ya. Oh sekarang nggak ada, harganya pasti di atas 200-300 juta. Tapi itu dibuat kuotanya. Saya jual 175 juta dari total berapa ratus unit, itu berapa biji gitu. Berapa unit. Itu udah kita rancang di awal ya, untuk sebagai gimmick di awalan. Dan kita butuh jual cash berapa, itu udah dirancang dari strategi mana? Dari segi pricing yang kita buat. Oh saya di awal kebutuhannya besar sebagai seorang developer apa aja. 1 saya butuh pematangan lahan, kedua saya butuh urus izin tanah dan lain-lain, sehingga saya punya kuota untuk jual cash sekian. Maka metode cashnya berapa? Nggak sampai buntung juga ya, tetap untung. Berarti untungnya berapa? Nanti naiknya per berapa? Kalau misalnya di metode saya per 5 unit harga naik gitu. Nah itu udah ketahuan per 5 unit kenaikannya berapa persen, itu sudah dirancang dalam metode price list kita. Itu sudah dibuat. Oh per 5 unit harganya udah naik sekian. Kita punya target sekian. Jadi kenaikannya sekian. Berapa persentasenya? Ujung-ujungnya untungnya hidden profitnya banyak. Dalam metode ini pun kita buat antara blok itu dibedakan harga. Blok paling ujung itu harganya lebih murah ya. Dan saat membuat konten value-nya, nah itu dimainin dulu yang ujung metode penjualannya juga. Antara blok E, F, D, C, A dan lain-lain itu harganya beda signifikan. Oh per meter ini harganya 2 juta sekian, blok ini harganya 2 juta, yang ini 2 juta, naik ke blok ini 300, 2 juta 300, ke blok ini 2 juta 500, blok ini 2 juta 700, blok ini 3 juta, ujung-ujungnya 3 juta setengah gitu. Dan itu pun disesuaikan dengan geografinya, bentuknya, lahannya, fase progres penjualannya dan lain-lain. Jadi banyak hidden profit yang bisa kita bentuk dalam metode price link gitu ya. Jadi umum dapat untung 20%. Dengan metode price link ini mungkin bisa 2 kali lipat untung kita. Dengan jualan cash kita bisa untung sekian, dijual cicilan untungnya berkali-kali lipat. Nah, itu direncanakan di awal, dibangun strategiknya, dibangun rencananya, bangun misalnya harga coret. Bahkan metode saya kita buat, oke lah gini, DP-nya dibuat tinggi gitu ya, tapi di downgrade tiba-tiba cash lebih murah ya, karena kita mentargetkan berapa persen penjualan cash gitu. Jadi dinaikin dulu terusnya diturunin lah ya, itu metode umum lah. Tapi memang gitu, setiap price link itu punya maksud, punya tujuan tertentu ya, untuk membuat sebuah target tertentu ya, dan itu sengaja dibuat seolah-olah mengarah ke sana, padahal kita udah punya hitungan rincinya di belakang untuk menentukan harga sekian, dan kita sudah punya beberapa faktor pengaman untuk melaksanakan strategik seperti itu gitu ya.
Misal pengaman kedua, ya kalau mau cicilan nggak masalah, DP-nya aja itu udah HPP dari sebuah proyek kita gitu. Kayak beli tanah 150.000, ukuran cuma 2163, HPP-nya itu sebenarnya 147 juta udah HPP. Dijadiin DP, boleh DP-nya dicicil, DP awalnya sekian, itu untuk metode ini cicilannya sekian, DP lunas, ya kita langsung bangunkan gitu dan lain-lain. Jadi dibuatlah kalau dicicil makin ini, dan orang mau nggak mau ditentukan, bahkan dalam penentuan gambarnya harga itu sengaja dibuat warna-warna tertentu, bold tertentu dan lain-lain ya, sehingga kita bisa mendapatkan beberapa hidden profit yang tersembunyi dengan cara metode price link yang berbeda ya, dengan berbeda blok beda harga, per berapa unit naik harga, metode cash dan cicilan berbeda, dengan cash kita dapat uang proyek berapa, antara hook dengan tidak hook itu akan ada harga yang berbeda gitu, antara bahkan bisa ngambil untung lagi dari bangunan itu, antara bangunan satu dengan bentuk bangunan yang lain itu ada kenaikan yang disimpan dalam bentuk harga yang tidak terasa terhadap customer, itu akan kerasa, nggak kerasa tapi itu dapat hidden profit, dan masih banyak cara-cara menentukan harga, teknik-teknik menentukan harga yang memang bisa memaksimalkan profit atau omset kita yang kita targetkan terhadap target tertentu gitu ya. Ini contohnya aja. Sekali lagi ya, price list itu adalah sebuah persepsi ya. Price list itu nggak semuanya harus benar ya, intinya price list itu menyampaikan sebuah value ya. Jadi teman-teman harus bisa membuat skema pembayaran yang sesuai dengan segmen target marketnya gitu ya. Nanti buat bonus yang menarik dan lain-lain. Itu gambaran aja teman-teman. Selain itu teman-teman juga dalam menganalisa harga ya, teman-teman harus mencari harga yang mampu sesuai dengan segmennya. Jadi harga ini disesuaikanlah sesuai dengan segmen dan target marketnya. Buatlah variasi DP yang bisa, tapi harus aman nih. Misal saya dalam buat homestay itu buat metode DP macam-macam, ada DP kecil, menengah, dan atas. Nah ini akan dipengaruhi dengan metode cicilan dan pengaruh harganya ya. Kalau dulu ini disesuaikan dengan serah terimanya ya disesuaikan. Terusnya cara bayar yang fleksibel, semakin fleksibel cara bayar, tapi kita harus ngunci beberapa faktor kuncian ya agar cash flow kita tetap aman ya. Diskon juga teman-teman bisa mainkan sesuai dengan event ya. Jadi kan kalau dalam menentukan cash flow ada anggaran untuk gimmick, ada anggaran untuk diskon, ada anggaran yang lain. Nah ini jangan monoton ya. Misal kasih diskon tentang smart home terus nggak dirubah-rubah, atau semi furnish terus. Nah ini teman-teman harus apa ya, harus kreatif juga menentukan diskon dan gimmick-gimmick yang diberikan ya, atau bonus-bonusnya dibuat berganda. Jadi bahkan kalau dalam menentukan strategi pricing, dalam menentukan kebijakan itu ditentukan tuh. Oh, kalau orang mau nego, tahap marketing tuh gimana? Manajer marketing gimana? CEO gimana? Business owner gimana? Itu udah kita sepakatin di awal. Jadi nggak bisa tiba-tiba customer itu nego kepada business owner, ya pasti dikasih dulu harga dari sales gitu. Itu ditentukan sehingga udah kebayang apa yang akan kita lakukan. Jadi kita udah ngunci keuangan kita dari segi price link kita, apalagi basisnya properti syariah, paling enak banget menentukan harga price linknya gitu. Mungkin itu dulu teman-teman ya, sudah 1 jam kita bahas tentang strategi price lah di marketing mix kedua tentang harga. Silakan, kita ada waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya dulu silakan. Open mic aja ya. Mulai kebayang ya cara menentukan harga, nanti banyak nih contoh-contoh yang bisa diberikan. Siap? Ada yang mau bertanya? Open mic, buka aja. Assalamualaikum Kang Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, misalnya. Siapa dulu nih yang mau bertanya? Ya silakan Pak. Pak Nasir dulu apa Mas Fahmi? Gak apa-apa, Pak Nasir dulu Pak. Monggo Bopo. Ya, boleh. Mau nanya ini aja, Kang. Itu tadi DP itu
sebagai HPP itu gimana rumusnya tuh, caranya mengolah itu gimana itu Pak? DP bisa HPP dari satu rumah. Itu aja, makasih ya. Yap. Jadi ya kita harus bisa nentuin HPP-nya dulu Pak Nasir. HPP dari project berapa gitu. Misal tipe 2163 ya, HPP-nya itu 140-an juta gitu ya. Itu tentuin dulu HPP-nya. Oh, harga tanah berapa? Saya beli tanah 100.000 sampai 150.000. Ya, anggap jadi tanah matangnya itu 1 juta. Ambil untung berapa ratus ribu, 500.000 misalnya per meter. 1,5 kali tipe 60 gitu ya. Berapa tuh? 165 kali 60. Nanti kalau dalam metode cost structure-nya juga dihitung terbalik kayak gitu lagi, disesuaikan kebutuhannya kembali gitu ya. Jadi 1.500.000 itu udah dengan untungnya harga HPP-nya dari tanah tersebut berarti kan sekitar 1 jutaan. 1 juta kali 63 63 juta, bangunan 21 kali 3 juta dan lain-lain. Itu udah dengan infrastruktur dan lain-lain ya. Yang 1 juta tuh tinggal ngambil untungnya. 63 tambah 63 gitu. Dengan pajak-pajak dan lain-lain 150 juta misalnya. HPP-nya ini 126 misalnya. Ya, dengan yang lain-lain hampir 140 hitungan. Nah, 140 itu, Pak, 140-an itu dijadikan DP tadi sama saya. Tuh, 147 DP total. DP-nya dibagi menjadi 2. Oh, kebutuhan untuk tanah itu 100.000 untuk pemilik tanah itu dibagi menjadi berapa? Oh, 45 juta itu beban coupling untuk tanah, izin, dan ngurus legal serta infrastruktur dasar. Nah, ini tergantung nanti fasenya seperti apa gitu. Nanti 20 bulan itu dibagi fase apa lagi. Ya, jadi revenue stream dibandingkan dengan cost structure. Itu dibagi. Ya, customer itu semakin cepat dia DP dengan kayak gini, saya sih ngedorong, maksud dan tujuannya adalah mendorong adalah customer untuk bisa menyelesaikan segera DP-nya. Ya, dengan mereka menyelesaikan segera DP, berarti mereka akan segera dibangunkan gitu. Maksudnya seperti itu, Pak Nasir. Nanti lebih rincinya kita mainin di cash flow ya, Pak Nasir. Ya, oke. Makasih ya. Sama-sama. Ada lagi? 2-3 pertanyaan lagi? Kang. Waalaikumsalam. Ya, Mas Fahmi. Masya Allah. Kang, ya. Ini kebetulan yang sudah dijalankan ini metode penentuan pricing secara keseluruhan. Dia pernah belajar itu pakai ROI, jadi minimal 1 kali. Jadi total profit, net profit itu minimal sebesar harga tanah gitu kan. Misalnya kita dapat tanahnya itu 700 juta, minimal 700 juta keuntungannya. Ya, kemudian 700 harga tanah, 700 keuntungan, ditambah yang biaya-biaya lain sama bangunan. Nah, itulah total keseluruhan harga. Tinggal kita bagi-bagi nanti kan. Kira-kira gimana itu, Kang? Ya, ini harus disesuaikan juga, Kang. Itu efektif untuk mendapatkan lahan-lahan yang di semi real estate. Tapi kalau misalnya mainnya di kelas menengah bawah, itu akan sangat berat, Kang. Ya, belum tentu perbandingannya terhadap untung beli sekian dapat sekian. Dan itu juga akan sangat tidak efektif lagi di kelas menengah atas. Itu akan sangat agak nggak relevan lagi gitu. Akan sangat berat karena nembusnya, kecuali memang value-nya tinggi, produk yang didapatkannya tinggi. Itu bisa efektif. Tapi itu sangat efektif kalau bermain di semi real estate gitu ya. Misal, oh saya dapat harga 100.000, 1 miliar 1 hektar. Saya pengen dapat untung 1 miliar juga dalam 1 hektar gitu. Ya. Effortnya dengan yang dikerjakan masuk nggak gitu. Ketika memang masuk, ya alhamdulillah. Tapi kalau buat saya sayang lah. Lahan 1 hektar tuh bisa dapat untung lebih dari 1 M gitu. Nggak ngangkat. Tapi beda lagi kalau di harga menengah mahal ya. Ini akan sangat tergantung juga. Bisa dapat untung lebih mahal. Jadi dalam menghitung cash flow atau pricing,
nggak bisa ditembak kayak gitu sih. Bahkan ada yang ngitung berdasarkan koefisien. Bisa aja, tapi tergantung di segmentasi mana kita bergerak. Nanti ada yang bisa sangat rugi, kita sayang untung sekian, bisa jadi sangat mahal ketika dibebankan terhadap unit gitu yang bentuknya kecil. Kalau lebih aman ya tetap namanya itu kan hanya untuk quick count ya, Kang Fahmi. Jadi Ya, quick count, betul. Untuk parameter awal aja, tapi untuk memvalidasinya tetap aja kita harus buat cash flow. Ya, tetap ini Bang, Kang, apa bandingkan dengan yang sekitar ya. Betul, karena presentasinya nggak akan sama, Kang. Mungkin di metode press ke bawah presentasinya akan lebih kecil, tapi di menengah ya mungkin sesuai, tapi di menengah atas itu sangat tidak efisien gitu. Ya, jadi kalau dibilang minimal segitu boleh lah Kang ya. Bisa. Tapi untuk catatan ya, semi real estate ya. Ya, terus Ikon dasar nggak masalah. Tapi kalau untuk menentukan price list, jangan deh. Nggak relevan. Masih bisa, tapi terus, kurang tepat lah. Ya, baik. Terus saya setuju dengan metode Kang Wildan tadi, saya juga jalankan sekarang. Jadi metode harganya berjenjang ya, mengikuti fase. Karena juga saya sempat ngelihat developer lain itu malah memberikan diskon di akhir-akhir untuk ngabisin produk gitu kan. Kalau kita justru di awal-awalnya. Nah, terus mengenai iklan, Kang. Iklan, ya. Nah, iklan itu kan kata Kang betul, tidak menampilkan harga, ya. Cuman ada resikonya banyak leads yang masuk itu justru yang nggak masuk segmennya Kang, jadi ya. Karena kita nggak nampilkan harga ya. Jadi ya, maksudnya yang nggak nampilkan harga yang saya maksud adalah menampilkan price list, Mas. Tapi kalau harga bottom atau harga up yang sesuai dengan apa namanya kurang lebih gitu boleh ditampilkan. Tapi kalau boleh ya. Kalau kita nampilin price list jangan gitu. Misal cicilan berapaan boleh ya. Jadi DP dan cicilan ya, DP cicilan dan cicilan aja. Ya tergantung. Jadi price list ini tergantung tujuan sih, metode pricing ini tujuannya apa. Kalau saya kan jualnya cash-cashan ya, nggak mungkin saya dalam iklan saya akan tampilkan cicilan gitu. Itu jadi nyebutnya misalnya rumah kisaran 600 jutaan gitu ya. Ya, kisaran. Daripada DP dan angsuran sekian. Dibandingkan nanti malah nggak spesifik dalam bentuk iklan, jadi apa ya, punya lead tapi leadnya lead zombie, cuman betul. Cuman mahalin biaya iklan aja. Ya betul, itu yang kadang terjadi kalau nggak pakai harga. Makasih Kang Wildan. Siap. Oke. Kebayang ya Kang ya. Price list-nya nggak usah disampaikan, tapi kalau kisarannya saya pun masih toleransi biar dapat lead-nya nggak lead zombie, nggak berdasarkan ini. Capek kalau lead zombie ya memang nggak segmennya dipaksain ke segmen kita ya nggak ngangkat. Ya, buat ini aja sih, buat apa namanya nyeleksi. Sama-sama Kang Fahmi, makasih. Oke. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Ya, saya Kang. Siap. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ya, Mas Kamarudin dari Sulawesi nih, rajin banget Mas Kamarudin ikut. Siap. Ya, mau tanya Kang ini Kak Wildan. Boleh, misalnya itu apa, kita punya perumahan itu dia bertetangga dikelilingi oleh perumahan subsidi ya, dengan menggunakan KPR bahan konvensional atau bahan syariah. Kalau kita perumahan itu kita jadikan rumah perumahan syariah ya. Berapa itu artinya apa layak ditawarkan ke konsumen ya? Misalnya supaya tidak agar perumahan kita bisa menjadi pilihan orang juga, karena di sekitarnya ada banyak rumah subsidi ya yang menggunakan KPR ya. Siap. Paham, saya memahami kondisi kayak gitu.
Jadi gini yang perlu Itu yang mindsetnya yang dulu nih. pertama kan. Yang kedua, kalau Ini. harga properti 1 miliar itu kan berapa layaknya, Bang? Berapa layak? Putus-putus, Mas Kamarudin. Putus-putus ya. Ya. Gimana? Boleh yang kedua? Yang kedua, kalau harga properti itu misalnya 1 miliar itu kan, berapa maksimal itu idealnya tenornya untuk dicicil ya sebagai properti syariah ya. Kalau harga 1 properti miliar itu 1 miliaran. jual. Harga jual ya. Ya tergantung Bapak DP-nya kayak gimana. Nanti kita bahas ya. Satu-satu dulu ya. Yang pertama mengenai, Kang, saya punya properti tapi samping-sampingnya itu rumah subsidi gitu ya. Harga-harganya kan namanya rumah subsidi ini bersaing nih. Ya. Murah-murah gitu kan. 500.000 all in. 500.000 1 juta udah punya rumah. Kita gimana mau perang harga di sana? Saran saya jangan sih, Mas Kamarudin. Kalau head to head dengan harga, makanya di materi di sini adalah materi pricing adalah materi fundamental. Iya, makanya ini makanya dibahas dulu. Materi fundamental. Ya. Maka yang disampaikannya ketika itu sama kondisinya saat saya ngebangun Tasnim, saat saya ngebangun proyek-proyek yang lain, semuanya itu subsidi, semuanya murah, harganya dulu masih 150 juta atau 140 juta gitu. Kita ngejual 300 sampai 1 M sendiri. Ya salah satu metodenya adalah memang kita nggak bisa membidik dengan harga yang sama, karena kalau kita main di head to head akan sangat berat, sehingga yang dirubah adalah yang kita sampaikan nggak lagi ngomongin harga, tapi yang kita sampaikan adalah value dari produk tersebut, value dari lingkungannya, yang kita jual masa depannya, yang kita jual itu peluang investasinya, yang kita jual itu tentang value-value yang ada di dalamnya gitu. Yang nggak dibandingin sama harga. Wajar, di awal itu akan sangat membandingkan harga, itu sangat wajar. Tapi pentingnya edukasi di sini, makanya ada 8 edukasi di properti syariah, ya arahnya ke situ. Jadi kalau main head to head harga, jelas akan sangat berat. Yang kedua, Kang, saya punya produk harganya 1 miliar. Berapa tenornya? Ini tergantung, Pak. Sekali lagi. Kalau harga 1 miliaran, kalau cicilannya panjang, namanya 10 tahun, itu cicilan per bulannya udah pasti di atas 5 juta, Pak. 6 juta. Jadi nggak mungkin kalau kita ngambil orang yang gajinya itu di bawah 15 juta. Nggak mungkin. Gitu. Itu pasti gajinya di atas 15 juta, 20 juta. Karena cicilannya kalaupun 10 tahun aja, DP-nya 30%, itu udah 5 juta sekian, udah 6 jutaan lah. Udah sangat berat. Apalagi bermain di rumah subsidi gitu, di sekitarnya subsidi. Ya jangan dimain, berarti mainin proyek. Yang saya lakukan waktu itu dirubah value-nya, dirubah bentuknya, dirubah target marketnya, digeser segmentasinya. Sehingga harga nggak sangat sensitif. Pernah dengar teori piramida Maslow? Ya. Memang segmentasi bawah itu akan sangat sensitif terhadap harga. Beda kalau kita bermain di segmentasi menengah atas. Iya. Makanya perubahan segmentasi dan merubah konsep dari sebuah proyek itu penting. Gitu. Kalau kita head to head sama-sama pengen ngejar end user, sedangkan daya belinya nggak ngangkat, wah itu akan berat. Makanya tadi fundamental banget dibahas tentang analisa target market dulu untuk menentukan pricing. Karena kalau kita nggak kuat di target marketnya, babak belur kita. Edukasi sekuat apapun, kalau kita salah di segmentasi dan target market terhadap price list, babak belur. Gitu. Terjawab ya Pak? Kalau jual 1 miliar, baik, harga rumah subsidi bukan? Ya sama-sama Pak Kamarudin. Baik. Nuhun sama-sama. Mangga Mas Fauji ada yang mau disampaikan dulu? Dahsyat ya. Teman-teman semuanya, izin saya share screen ya, Kang Wildan. Luar biasa ini kalau berbicara teknik pricing ya. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi ya, kemudian dan pricing ini tidak hanya untuk konsumen ya, tetapi juga sangat penting untuk developer
dan metode kita juga sangat berpengaruh terhadap segmentasi market yang seperti apa ya yang akan kita sasar begitu ya. Seperti yang disampaikan Coach Wildan, kalau kita segmentasinya mungkin menengah ke bawah, ya pricing ini mungkin menjadi hal yang sangat sensitif begitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman, buat teman-teman mungkin yang baru gabung ya di malam hari ini, insya Allah kita ada beberapa program ya teman-teman yang sudah kita siapkan buat teman-teman, terutama yang berkaitan dengan marketing begitu ya teman-teman. Dan insya Allah ya minggu depan ini teman-teman di akhir bulan Februari ini masih ada kesempatan beberapa hari lagi kita akan mengadakan kolaborasi akbar ya teman-teman dengan Coach Yogi ini ya, Ridaf Digi ya teman-teman, dan insya Allah ini akan kita laksanakan di tanggal 27 ya ke 9 sampai 28 ya teman-teman di pekan depan, dan ini acaranya offline. Ini acara pertama kita ya teman-teman selama 2022 ini, jadi spesial banget. Kita akan berbicara dan mengupas tuntas tentang marketing ya teman-teman, jurus iklan sampai closing. Nah, nanti Kang Wildan nanti akan banyak berbicara bagaimana kita bisa meng-closingkan ya dari sekian banyak atau sekian berbagai kualitas leads yang masuk, dan Mas Yogi nanti akan lebih banyak juga berbicara tentang bagaimana meramaikan traffic begitu ya teman-teman, sehingga mudah-mudahan dua kolaborasi guru kita ini ya teman-teman bisa memaksimalkan. Nah ini sedikit bocoran ya teman-teman mengenai apa yang nanti akan kita kupas tuntas selama 4 hari ya. Jadi 2 hari bersama Coach Wildan dan 2 hari juga bersama Coach Yogi ya teman-teman. Jadi materinya sangat insightful dan juga powerful ini insya Allah ya teman-teman. Dan ini memang spesial, kita akan bongkar nanti ya teman-teman di acara tersebut, dan kita sepertinya mungkin sekali setahun mungkin ya Coach Wildan ya. Jadi sayang banget kalau teman-teman harus nunggu 2023 nanti ya untuk bisa ikut kesempatan ini ya. Jadi kita maksimalkan teman-teman ya, mulai dari leadership marketing, kemudian strategic plan ya, competition audit ya, bagaimana studi kelayakan ya teman-teman, sampai dengan teknik CS dan juga CRM. Jadi bagaimana menjadikan customer kita juga sebagai marketers kita begitu ya teman-teman, dan termasuk juga bagaimana mendatangkan leads ya teman-teman ya, supaya iklan kita bisa efektif dan lain sebagainya. Itu semua nanti akan dibongkar juga oleh Mas Yogi ya teman-teman, dan luar biasa ya. Dan ini investasinya cukup ekonomis ya teman-teman. Kalau teman-teman daftar ya mungkin dengan harga normal bisa lebih mahal daripada ini. Tapi buat teman-teman yang hadir malam ini kita bisa berikan special price ya teman-teman di 4.500.000 ya teman-teman. Spesial buat teman-teman yang ikut pada malam hari ini. Jadi silahkan di screenshot acara ini daripada teman-teman nanti daftar di lain kesempatan harganya menjadi 4.900.000. Jadi spesial ya Coach Wildan izin ya. Kita berikan teman-teman kita yang malam hari ini gabung, screenshot acaranya, kontak Mas Indra. Dan ini sangat terbatas ya teman-teman, karena kita juga tentunya menggunakan protokol kesehatan sehingga memang pesertanya kita batasi begitu ya teman-teman. Dan sekarang memang masih ada waktu nih teman-teman ya sebelum mendekati hari H, jadi teman-teman juga tidak mesti harus lunas, boleh juga untuk dicicil ya teman-teman, beberapa kali pembayaran begitu ya. Selain itu teman-teman, nah tadi ada beberapa yang mungkin baru gabung di acara kita malam hari ini, boleh yang ingin belajar properti dengan cara simpel, sederhana mungkin ya, kita bisa mengikuti webinar ala Flip Pro ini ya teman-teman, bagaimana kita memulai bisnis fliperan ya, untuk bisa memiliki proyek perdana ya teman-teman. Nah ini luar biasa, ini teman-teman juga akan mendapatkan e-course-nya juga ya teman-teman, selain nanti juga ada mentoring juga konsultasinya. Kapan lagi belajar fliperan ya teman-teman, belajar bisnis properti hanya 149.000 ya. Dan ini insya Allah juga luar biasa karena akan diisi juga langsung oleh Coach Wildan ya teman-teman, dan juga beberapa teman-teman kita lain sudah juga membuktikan bagaimana bisnis ala Flip Pro ini berjalan cukup efektif begitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir teman-teman, informasi untuk batch ke-12 insya Allah nanti akan kita laksanakan, namun di bulan Maret ya sepertinya Coach ya, karena bulan ini sekarang batch-nya sudah berjalan, karena kemarin juga ada beberapa yang juga nanya ya
pengen ikut dari awal ya, insya Allah nanti kalau tidak ada halangan kita akan buka nanti di bulan Maret. Tapi pendaftarannya sudah kita buka dari sekarang. Ini juga cukup menarik ya teman-teman karena 4 kali pertemuan online ya, kemudian juga ada pertemuan offline-nya ya teman-teman. Ini juga investasinya hanya Rp1.499. Teman-teman sudah mendapatkan materi yang cukup lengkap ya, bahkan sangat lengkap. Plus juga berbagai file-file pendukung. Dan yang penting adalah kita bisa semakin intens untuk diskusi ya. Sudah free konsultasi Coach Wildan ya. Dan tidak jarang juga teman-teman kita dari luar kota ya, yang mungkin proyeknya akan mulai diakuisisi, akan mulai dibuka ya, atau mungkin ada kendala-kendala marketing. Coach Wildan sangat terbuka sekali untuk sharing-sharing begitu ya teman-teman. Oleh karena itu, ini ada banyak pilihan nih teman-teman untuk teman-teman bisa fokus di bisnis properti ya. Mau yang gratisan, tempat belajarnya juga banyak kita siapkan ya, ada yang ngopi, ada yang ngabari. Mau yang berbayar supaya lebih intens juga mulai dari yang ratusan ribu ya sampai dengan jutaan juga ada, bergantung teman-teman lebih interestnya yang mana begitu ya. Itu saja mungkin Coach Wildan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman kita di ngopi kali ini yang hadir pada malam hari ini bisa ikut ya Coach Wildan di salah satu program kita, karena ini kesempatan yang sangat baik ya teman-teman. Kalau bukan sekarang kapan lagi ya teman-teman kita bisa bisnis properti dan belajar langsung dari ahlinya. Demikian teman-teman, terima kasih Coach Wildan. Selanjutnya apakah kita bisa buka 1 atau 2 pertanyaan lagi Coach Wildan? Baik, Kang. Masih ada waktu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya ya teman-teman mengenai materi-materi, atau mungkin ada highlight informasi yang ingin ditambahkan. Ya, saya mau tanya. Pak Komarudin ya? Pak Setiawan. Oh, Pak Setiawan. Oh, masih sama-sama open mic. Siapa enggak Pak Setiawan? Saya dapat tanah harganya udah 2 jutaan. Terus sebelahnya itu grup AKR Land yang harganya jualnya miliaran gitu ya. Jadi gimana cara menentukan harga sehingga bisa menang bersaing dengan grup raksasa ini dari Jakarta, dari nasional? Airline. Dahsyat. Itu ukuran luasnya berapa, Pak? Tanahnya kita jadi 2,6 juta per meter, luasnya 8.000. Ya, berarti metodenya developeran ya? Iya. Berarti kemungkinan harga jual tanahnya sekitar 7 jutaan berarti ya? 7 juta. 7 juta mau buat tipe berapa, Pak? Kita mau buat tipe minimal 65 gitu, 2 lantai. 65, 2 lantai bangunannya? Iya, bangunannya itu. Oh enggak, tanahnya? Tanahnya boleh 109 gitu. Waduh. Udah lumayan ya. Harga tanahnya aja dijual kurang lebih 700 sampai 800 jutaan tuh satu kapling. Bangunannya aja sudah kalau harga pesaing sana udah 263. Berarti jual udah pasti di atas 1 miliar, Pak. Belum keuntungan dan lain-lain, belum pajak. Itu dijual di 1,2 sampai 1,5 M. Bersaing nggak kira-kira? Bisa. Ya, dicoba. Kalau berarti value-nya harus menang. Ya. Tapi daya saingnya jadi gini loh, Pak. Kompetitor itu nggak melulu itu bisa dijadikan. Ini saya mindset juga ya, mindset buat teman-teman dalam mengatur manajemen pricing keuangan. Kompetitor itu tidak melulu akan jadi penentu kebijakan untuk kita menentukan harga. Itu penting banget. Ya, bisa jadi ada rumus-rumus tertentu atau metode-metode tertentu yang memang kita nggak akan bisa head to head dengan mereka, gitu ya. Entah dari konsep mereka, entah dari bisnis model mereka, entah dari value yang mereka mungkin membangunnya kawasan dan lain-lain. Itu bisa jadi nggak bisa head to head dari sisi harga. Ya ini bisa jadi ya teman-teman, tapi nggak melulu kayak gitu.
Tapi kemungkinan besar itu nggak bisa jadi patokan. Dan nggak melulu juga kita bersaing itu dengan metode harga lebih murah dibandingkan kompetitor kita. Nggak melulu ya. Umumnya pasti kita akan saat membuat price list pasti, oh ini lebih murah dari sekian dan lain-lain. Umumnya. Tapi nggak melulu kayak gitu. Ini di mindset dulu. Takutnya nanti ngegampangin bangun price list itu berdasarkan saingan dari harga ke harga. Gitu. Yang mengakibatkan nanti boncos ke kitanya. Ketika dia melakukan corporate action, apalagi proyeknya proyek besar. Gitu. Ya, yang kita kembangkan adalah kita mau ngejual rumah 1,5 M. Beliau ngejual pasaran 1,5 M. Tapi value kita lebih kuat nggak dengan mereka? Kalau value kita nggak kuat dari mereka, berarti kita nyiapin lagi senjata amunisi nanti di promo, gimmick, cara, teknik jualan dan lain-lain. Di selanjutnya itu akan jadi simultan nih. 8P ini akan saling mempengaruhi satu sama lain. Gitu, Mas. Kalau memang yakin, monggo, tapi di FS dulu head to head-nya sehingga kita bisa menentukan konsep yang tepat. Jadi nggak melulu harga dengan pesaing itu yang menjadi barometer kita membuat sebuah harga. Nggak bisa kayak gitu ya teman-teman menentukan sebuah harga. Bisa jadi kita lebih murah itu belum tentu lebih laku. Bisa jadi kita lebih mahal itu juga bisa lebih cepat laku. Tapi tergantung bagaimana tadi rumus sales ya. Value dikurangi price dikali komunikasi. Berarti rumus komunikasi salah satunya apa? MC kuadrat kan konten. Ya, bentuk konten kita yang bisa meresap sesuai dengan apa? Buyer value yang dibutuhkan mereka. Buyer value berdasarkan saya takutkan, Kang Wildan, yang saya takutkan begini. Pesaing itu kan tetangga tuh. Cuman 1 kilometer gitu ya. Satu berapa kah? Kira-kira 1 kilometer jaraknya. Oh, nggak jauh ya. Dia kawasan apa gimana, terus, Pak Setiawan? Dia kawasan per klaster gitu. Terus dia itu kabel di bawah tanah kan jadi rapi. Saya mau main kabel di bawah tanah, investasinya mahal, 2 miliar lebih. Gimana solusinya, Kang Wildan? Saya kalau nggak bisa ngejawab kalau memang belum dapat data yang valid, cuma dikasih harga sama kayak gitu nggak bisa ngejawab ya. Itu akan sangat relatif juga Pak. Kabel itu juga nggak melulu juga jadi jadi sebuah value yang signifikan merubah mindset mereka. Tapi memang dengan adanya kabel di bawah tanah itu memang lebih rapi. Itu yang dipastikan itu izinnya dulu Pak. Hati-hati yang namanya ngomongin tentang mereka bangun kawasan, mereka suka nyaplok izin tuh. Ya, jadi izin lokasinya udah diambil duluan saat kita mau ngebuat, jadi harus izin ke mereka. Itu zamannya dulu kayak gitu tuh. Apalagi proyek-proyek lama tuh. Itu dipastikan dulu izinnya. Tadi kalau ngomongin tentang value label head to head tentang kabel, yang nggak melulu kayak gitu sih Pak. Bisa jadi mungkin kita bisa mengkondisikan bentuk kabelnya lebih rapi, yang nggak melulu juga investasinya 2 miliar ya tergantung memang jaringannya. Di kita hitungannya nggak miliar, hitungnya tetap per unit. Semakin banyak unitnya akan semakin makin murah gitu. Hitungannya per unit, pembebanan yang nggak gelondongan langsung 2 miliar sekian. Nggak tahu ya kalau metode masalahnya kan kita belum punya modal gitu, toh gimana tuh kiatnya kalau belum punya modal? Berarti konsepnya yang berbeda Pak, dibuat konsep yang berbeda dibandingkan pasaran. Itu berarti kalau 8.000 coupling, kalau bentuknya pengen 100 meteran, paling cuma jadi 40-an coupling kan. Sanggup nggak 40-an coupling itu ngangkat ke sana? 8.000. Oh iya 40-an sih. Ngangkat nggak? Cluster kecil loh 40. Kalau kita hitung-hitung sih untungnya ya sekian miliar aja, cuman beberapa miliar. Kalau importnya capek, bentuk jualannya lama, pertimbangan kan. Tetap sih basisnya berdasarkan riset data kita, FS kita. Kalau
Makanya saya nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa ngejawab kalau pertanyaannya langsung dibenturkan, ini gimana langsung dengan harga sekian, nggak bisa. Tetap ada banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan. Kalau begini, Kang, kita harus gandeng siapa ini, Kang? Maksudnya gandeng siapa? Kerjasama atau apa, DPS pusat atau gimana? Ya, saran saya memang cari yang berpengalaman dan kuat modal, kan, kalau pengen head to head kayak gitu. Kan masih banyak metode lain sih, kalau menurut saya sih, dibandingkan head to head basisnya nyari modal yang besar gitu ya, mendingan kita membuat value produk yang berbeda. Saya makanya seneng, ini saya baru BAST buat value produk yang nggak normal di lapangan. Saya sih seneng banget bermain proyek yang abu-abu. Ya, desain-desain yang abu-abu, maksudnya bukan abu-abu warna ya, desain-desain yang nggak ngikutin pasaran pada umumnya, sehingga kita bisa menentukan harga bebas gitu, dan kita punya niche market yang berbeda. Tapi kalau kita harus head to head dengan tadi kayak raksasa kayak gitu, kalau saya belum sanggup, kalau saya, karena bukan mainnya di situ. Kalau saya main ide aja, main konsep, main teknik. Sarannya gitu sih Pak, kalau misalnya harus ngegandeng siapa, nyari itu, ya cari yang punya pengalaman lebih besar dan punya modal lebih besar kalau mau main head to head. Tapi kalau mau mainin metode, berarti mainin metode yang berbeda, memainin konsep yang berbeda, mainin cara yang berbeda. Makanya marketing mix itu adalah ngajarin kita bagaimana membuat sebuah alternatif strategik yang berbeda dibandingkan dengan kompetitor yang ada. Tujuannya marketing mix kan itu, untuk merencanakan eksekusi planning nanti terhadap proyek kita di fase technical. Gitu pasti. Iya. Oke, menarik makasih, Kang. sih. Iya, menarik. Cuman memang perlu dipertimbangkan faktor lain, Pak Setiawan. Semoga sukses ya. Yang 40 hektar ini gimana, nggak dilanjut? Masih depending. Oh, depending. Siap. Mudah-mudahan lancar nih, Pak Setiawan nih. Dahsyat. Iya. Semangat luar biasa. Mantap. Oke. Siap, sukses Pak Setiawan. Mudah-mudahan ada jodohnya, ada rezekinya di sana. Amin. Iya, oke. Amin. Siap. Oke, mungkin dicukupkan ya, Mas Fauzi ya. Siap, sudah nggak kerasa ini sudah lewat 9:30 ya. Mungkin sudah juga butuh istirahat nih. Ini kalau mau lengkap lagi memang enaknya ikut di pelatihan kita ya. Jadi ini dibahas. Ya, jadi boleh, ini hanya sepertitik berapa metode ini dari pembahasan strategic marketing kita. Jadi kalau pengen komprehensif boleh ikut di acara kita untuk bisa lebih dalam memahami tentang bagaimana membangun strategic marketing properti, terutama itu ya di materi ini, terus iklan sampai closing itu akan kita bahas secara offline, dan kita akan siapkan juga modul-modulnya, borang-borangnya ya, untuk bisa terbiasa membuat strategik. Ya. Itu nanti Mas Fauzi. Mudah-mudahan bermanfaat di pertemuan kali ini. Kita sudah bahas kemarin produk, hari ini kita bahas tentang pricing ya. Kurang ya, 2 jam tuh kurang ya, membahas satu materi aja. Enggak, waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Fauzi. Monggo. Terima kasih Kang Wildan, teman-teman. Juga kami nyampaikan terima kasih, luar biasa ini. Tidak terasa dari jam 8 sampai dengan sekarang jam 9:30 lewat ya. Mudah-mudahan dan juga kita selalu sehat dan semangat supaya acara rutin kita untuk berbagi dan bersilaturahim ya, meskipun secara virtual seperti ini tetap kita bisa laksanakan ya teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman sekali lagi sudah gabung. Mudah-mudahan kita bisa juga jumpa nanti di kelas offline kita ya teman, di Hotel Sofian ya dari Jakarta ya. Jadi buat teman-teman tidak perlu khawatir ya, insya Allah strategis ya, cukup di tengah-tengah ya. Yang dari Bogor juga bisa dekat ke Jakarta ya, yang dari Jawa juga bisa langsung ke ibu kota. Terima kasih teman-teman, saya juga menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata. Sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah rutin acara ngopi.
Oke, nanti materi ini diupload ya di member area. Silakan nanti kita upload. Banyak puluhan video lain membahas tentang properti ada di member area ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin ya. Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mas Roji semuanya. Ditutup. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum.